menjual Mustafa. Ya ada, hanya ada bahagia Lapak Raja. Hai Bruces, selalu aku nyapanya hai karena yang tidak hai ya nggak apa-apa sih. Bruces Lapak Raja kembali lagi. Ini sekarang kita kondisinya lagi cerah ceria. Selamat entah mau pagi, siang, sore, malam ketika membuka channel ini. Yang penting yang di sana semuanya berbahagia. Sehat selalu ya. Aku sih berharapnya semuanya kondisinya baik-baik saja sehingga semua bisa berbahagia dan meningkatkan imun sehingga nggak ada yang kena sakit-sakit. Aduh pandeminya ini udah lumayan panjang, ternyata tuh masih banyak juga korbannya. Tapi sekarang lebih ngeri karena ada yang namanya nggak pakai gejala, itu yang lebih mengerikan ya. Berhati-hati ya. OTG. Yes, OTG. Itu harus berhati-hati banget. Yang namanya tanpa gejala itu lebih membahayakan karena tidak ada tanda-tanda di dalamnya. Jadi ternyata bahwa kita kena ABC itu kita nggak tahu. Jadi berhati-hati ya. Bahayanya kalau kita nggak hati-hati itu menularkan pada entah saudara kita, teman kita, bapak ibu kita yang imunnya saat itu mungkin akan turun ya. Jadi bahaya. Jadi please be careful ya. Jadi aware banget dengan kondisi sendiri-sendiri. Kita sendiri maksud saya. Be careful, aware and be wise. And be wise itu yang penting. Itu be wise itu di atasnya ya. Karena kalau nggak wise, aduh kasihan banget itu. Tenaga kesehatan kita itu di luar sana udah pada yang tumbang satu-satu. Iya kasihan. Kasihan. Kan sampai ada boybandnya tuh. What? Wise Life itu kan. Wow, Wise Nah, Life itu adalah satu band yang tercipta karena be wise. Mesti ya. Terbaik memang. Episode ini aku sih berharap selalu di setiap episodenya kita membawakan banyak hal yang bisa positif yang bisa diambil oleh Bruces semua. Jadi setiap saat kita punya tamu-tamu istimewa. Ndak yang muda, ndak yang kapan hari yang sepuh, ndak kapan hari yang makanan, craft, jamu, kerajinan, apa pernik-pernik cantik, ya. Hijab, lalala lili asam Z banyak. Quilting, jasa. Kami masih menanti ya dari Bruces semua yang memang punya sumber, memang yang pantas dan patut dan layak untuk diupload. Dan layak untuk disyutingkan, asik. Terus kemudian kemari dan bersama-sama berbagi. Kayak yang ganteng sebelah saya saat ini. Muda belia ganteng putih, apok di PDW. Asik. Kan ini membahagiakan mata-mata kita. Bening, kayak drakor. Ini salah satu yang menyenangkan. Kita kenalan dulu sama Babang yang satu ini, Babang. Dia mah anak membuat saya anak dia. Ayo Mas Brur. Kalau di sini panggilnya Sus and Brur. Zul Hilmi ya? Gimana cerita sendiri dong siapa namanya? Kenalan sendiri sama teman-teman Bruces yang ada di rumah. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Zulhilmi, biasa dipanggil Zulhilmi. Zulhilmi. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan Manajemen Pemasaran. Anak pemasaran. Mantap ya. Ya. Marketing. Background saya sebelumnya saya pembina pramuka di salah satu sekolah Kota Malang dan sekarang sedang menjalankan beberapa bisnis. Wah. Beberapa bisnis. Keren. Bruces, ini anak sombong juga ya. Beberapa loh. Banyak berarti nggak cuma satu. Tapi ya memang anak muda harus gini, seperti dia. Zulhilmi ini harus dipompa sampai jadi banyak jadinya. Ya. Nah kalau memang dia bisa, why not? Kenapa kacang? Kacangnya buah mah. Kalau perlu di-cloning sekalian. Di-cloning, otak-otaknya perlu di-cloning juga ini. Oke, beberapa bisnis itu adalah ada yang di depan saya. Tapi tunggu. Zulhilmi asli dari mana? Asli Malang. Asli Malang. Wih, Tinggal di orang mana? Malang ada yang putih. Tinggal di mana? Tasikmadu. Tasikmadu ya? Tasikmadu. Kenal Mas Rudi? Oh iya, Tasikmadu ada Mas Rudi. Sopir JPK. Wah, kurang kenal. Ngawur ya. Selalu Random. saja mempunyai episode-episode yang menggembirakan. Oke, Bang Zulhilmi dari Tasikmadu, dia adalah mahasiswa Politeknik Malang. Jurusan Di jurusan manajemen pemasaran. Pemasaran juga ada manajemennya ya. Iya. Akhirnya pemasaran, manajemen. Bahasa Inggris aja ada manajemennya kok. Manajemen bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris manajemen.
Iya, kalau itu ada, betul. Memanage bahasa Inggrisnya supaya bisa dipakai di mana-mana maksudnya. Untuk bisnis biasanya. Untuk bisnis ya? Iya. Karena bahasanya mungkin beda. Beda. Dear sir, gitu ya? Iya. Oh gitu, hereby gitu, Betul. herewith gitu ya? Agak ke British-Britishan. British ya, oke. Absolutely. Bang Zul, Mas Zul Hilmi kita mas santai aja ya. Kalau apa namanya dia tegang nanti bakal nggak banyak cerita. Menghadapi yang tua-tua dia tegang. Umur berapa? Umur 20 tahun. 20 tahun, temennya Epan. Wow. 20 tahun. Adik Epan nih. Oh sama Fatma. Sepantaran Fatma ya. Sepantaran. Sama ya. Sama. Iya kan sama dan sepantaran kan betul. Sepantaran apa sama? Fatma pusing habis dapat tugas dari bosnya. Iya sih. Iya. Dari Anak Jakawarum. manajemen itu berarti semester berapa kamu nak? Sekarang masuk semester 6. Semester 6 itu project. Ini masih ya liburan ini. Iya sih liburan ya. Masih belum. Masih belum. Tapi semester 6 itu nanti bakal project. Sepertinya iya. Soalnya kalau kan TA kan tahun depan. Semester depannya lagi. semester depannya lagi. Oh ini mungkin mau selesai project kayaknya. Iya. Karena Poltek itu mungkin kan nggak sama ya kayak anu lain, major lain gitu. Jadi dia lebih cepat. Iya, bisa jadi lebih cepat, lebih banyak prakteknya. Lebih banyak prakteknya loh. Yang kayak praktek-praktek gini yang penting sekarang. Sampai ada lagunya loh. Apa? Poltek. Gitu. Dia tuh kayaknya berpikir keras untuk mencari itu. Tugasnya Paunya itu memang demikian. Oke, Ra. Kalau tadi bilangnya banyak cabang usaha. Iya. Apa aja sih? Sekarang saya yang fokus utama itu kebab ini. Tapi ya, habis ini mau buka lagi yang kemarin sempat saya vakumkan gara-gara corona, itu booth kopi kekinian sama cuci sepatu. Oh sama cuci sepatu, oke. Booth kopi kekinian, itu apa maksudnya booth kopi kekinian? Oh bus. Booth Kota-kota ya. itu kontainer gitu. Oh di kontainer. Iya. Gitu, kontainer gak tambah mahal kan? Kalau punya gimana? Iya, gak ada masalah. Iya salah. Gak salah dia, yang salah kita. Kan pertanyaan apa ini? Salahnya gak punya. Salahnya gak punya. Oke, dulu pernah sempat kopi ya? Iya. Mainnya kopi. Sempat main kopi ya, cukup ya setahun terus coba buka sendiri. Kamu setahun yang lalu umurnya 19 sudah 18-an. 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 Anak-anak sekarangnya zaman muda ini memang gak dituntut ibu bapaknya sekolah tok gitu deh. Oh tidak. Oh tidak. Tidak. Malah disuruh sama orang tua kalau nggak ganggu pelajaran bolehlah langsung. Gitu waduh, ya. tapi kan so modelnya, tak kasih tahu ya Zul Hilmi ininya lebar, berarti anaknya pinter. Anak-anak yang ininya lebar itu pinter-pinter. Pak Habibie. Ya. Iya. Identitas. Ciri-ciri. Ya itu tuh kayak ibu project manager juga lapangan bola. Ya itu mengandung banyak inspirasi. Itu kan BNS istilahnya. Apa itu? Baduk nonong sekali kan. Bisa jadi. Loh, tapi kan positif. Positif. Memang benar-benar nggak ganggu sekolah? Tidak. Wah, apa bagi waktunya? Ya saya menyingkirkan kayak yang nggak perlu kayak ngopi-ngopi sama temen itu. Ya soalnya sudah punya jualan kopi gimana mau ngopi sama Iya, temen ya. lu. Malah anak-anak yang saya suruh ke makanya. tempat saya. Nah ini kayaknya dia punya banyak ilmu ini tentang masalah manajemen pemasaran. Kalau anak manajemen pemasaran soalnya. Keren loh, Nyai. Umur Makanya. 18 sudah main kopi loh. Main ya. Main kopi. Buset. Oh, jangan main perempuan loh ya. Enggak, modelnya dia alim banget. Iya kelihatan. Ya kelihatan. Putih, bersih gitu. Kayak pancarannya itu ilahi. Ada nurnya ya. Ada nurnya maksudnya, nur cahayanya. Waduh gila ya banget ini. Orang tua sebetulnya apa gawenya? Kalau orang tua, ayah itu pensiunan dari salah satu universitas di Malang. Oh sama. Kalau ibu guru. Wah lah memang Guru edukator ya. Iya. Ya apa ya memang tuntutan hidupnya bukan tuntutan sebetulnya. Tapi memang ya tuntutan dirinya sih kalau ya. Ya memang move on gitu orangnya. Ya, Gen-gen akademis ya. Gen-gen akademis. Iya. Iya pantas. Iya. Cocok di cloning aja yang kayak gini. Selain kopi, ini kebab kan barusan. Iya. Terus apa lagi nak? Cuci sepatu, tapi Oh itu masih bakal. Iya.
Waduh banyak amat nih anak maruk juga ya. Apa yang gak dijual sama dia, kakak dia sama dia? Tapi itu kerjasama, jadi gitu. saya kan sempat jadi pembina di salah satu sekolah. Itu Pembina apa gitu tuh? Pembina pramuka. Oh pramuka, anak pramuka, Iya. Boy Scout. Ya pembantu pembina sih. Nah itu murid-murid saya yang kiranya nganggur kan liburan kayak gini, yang sekolah di ya work from home itu saya ajak, ayo buat bisnis. Ini cuci sepatu dan sebagainya gitu. Sudah dicuci otak dengan fulus. Iya. Pengabdi cuan ini. Memberdayakan ya. Iya. Iya. Wah bagus tuh. Sama dengan kayak yang di SDTG. Oh iya. Iya kan, anak bayak-bayak itu. 15 tahun mereka. Lampung ngapain? Ya saya jualan kopi aja Bu. Saya ketemu loh sama Mbak siapa? Oh ini janjian ya sama Mas Ani ya. Mas Bagus ya. Mbak siapa? SDTG ya Mbak Dini. Mbak Dini ketemu. Sama buat Mas Darius katanya. Gitu. Guyonnya langsung kekel. Luar biasa. Terus anak-anak dibina untuk diajakin mainan. Berusaha yang kayak gini-gini. Iya. Jadi sistemnya kalau saya dulu itu saya pendekatan ke murid-murid saya biar nganggap saya itu bukan sekedar pembina tapi teman deket. Teman deket. Nah setelah mereka merasa ke saya itu teman dekat. Jadi meskipun mereka lulus masih mencari saya. Iya. Nah akhirnya saya ajak pas apalagi lulus. cewek-cewek. Lihat nih bening begini. Selesai. Waduh luar biasa. Jadi ada kedekatan emosional ya. Iya kok bisa gitu loh ngajak. Dan mereka mau. Alhamdulillah mau. Banyak yang mau. Banyak mau. Terus mereka diapain? Dikaryakan sebagai apa? Ya saya ajak jadi saya kasih ide. Nanti saya kasih skill dana. Oh dimodalin juga. Wadah. Gila investor. Dimodalin. Aku langsung shock. Anak muda investor. Hah? Tapi ya kecil-kecilan lah dari ya kecil-kecilan awal. mau modalin. Ya itu daripada kita segede ini gak modalin orang. Hayya. Terus pertama jalannya bareng. Nanti kalau dia sudah mulai bisa tahu maksudnya sendiri, ya manajemennya seperti apa, caranya, SOP dan lain sebagainya, baru saya lepas. Wah. Nanti mungkin saya tiap minggunya baru mampir gitu, ada apa. Sebagai bos, sebagai investor. Sebagai dewan atasnya direksi itu komisaris ya. Pemegang saham. Tapi memang dibikin sistem seperti itu. Iya, saya sistem seperti itu. Tapi nanti saya niatnya bukan saya ngejar profitnya, tapi saya ngajari mereka. Hitungannya saya banyak teman, itu lebih enak. Nanti kan mereka bakalan buat bisnis baru barangkali nanti tua link, ada kerjasama. Nah itu pentingnya sebuah link. Sangat penting karena bagaimanapun yang namanya link itu diperlukan ketika, enggak mungkin tidak sekarang ya, tapi suatu saat pasti kita akan membutuhkan teman-teman itu. Ya, benar. Entah itu di wilayah bisnis, hobi, fun atau apapun itu pasti mereka akan sangat bermanfaat untuk kita. Suatu saat kita perlu informasi-informasi tentang di mana ada lokasi ini, lokasi itu, yang bisa kita, itu pentingnya link. Anak sekarang sudah bikin link ya, mikir link. Orang tua ngajarin nggak? Emang dari awal itu emang dicontohkan bahwasanya meskipun Pak Guru, Ibu Guru, meskipun Bapak itu tugasnya di apa, juga punya bisnis di rumah? Kalau yang berbisnis itu kakek saya. Oh kakek. Nah, makanya kebab saya ini namanya kakek. Iya, saya itu sebenarnya nanya gini. Nama ini kok, almarhum kakek. Ini kok namanya abah-abah gitu loh. Doski kan masih disco gitu. Kenapa abah-abah? Oh ternyata kakek. Kakek ini yang punya resep. Enggak, saya yang punya resep tapi gitu. Namanya pakai nama kakek. Soalnya saya menghormati kan. Iya, hitungannya menghormati sama saya kayak terinspirasi banget gitu loh. Kakek dari bawah sekali sampai bisa seperti ini keluarga gitu. Seperti ini tuh berarti aku jamin dia makmur. Jangan bilang kaya karena kaya itu relatif. Ya kan? Relatif. Termasuk keluarga Get ini. Termasuk keluarga Get. Get iki wis. Get wis pokoknya. Ya tapi bagaimana ya, memang ada turunan. Kalau nggak salah sih, entah entrepreneur, ketekunan dalam itu kan DNA. Iya DNA. Lah, selesai di situ. Tapi bagi yang tidak selesai jangan salah. Memang DNA itu turunan, tapi change your DNA, you can have it. Bisa, sangat-sangat bisa. Dari mindset yang dirubah, dari kayak misalnya Mas kayak si Zul ini yang memang bisa, maksudnya itu ke orang bisa patronize, maksudnya ya bisa involving dan sebagainya. Nah itu penting. Nah anak-anak itu diedukasi ya? Iya. Diedukasi seperti ini. Terus jadinya anak-anak itu sekarang ngapain?
Macam-macam. Banyak anunya. Macam-macam kalau yang murid-murid saya kan ya ada yang kemarin itu sekolahnya dapat yang bagus kayak kelas unggulan, ada yang mulai bisnis-bisnis kecil-kecilan ya kayak pentol pedes gitu-gitu. Padahal masih SMA, masih kelas 1. Loh, itu mereka membangun sendiri itu Iya. produknya? ya membangun sendiri. Ya Luar sudah banyak biasa. yang seperti itu. Ada juga yang hitungannya palu gada. Palu mau Palu gua gada. ada. Nah, Iya, itu iya, ada iya, yang iya. seperti itu. Ya, makelar-makelar seperti itu ada banyak. Sudah. Ya. Kalau boleh saya bilang McLaren itu adalah sebuah profesi, memang kayaknya jadi profesi yang memang benar-benar bisa diandalkan loh. Iya. Ya. Iya. Lu jadi kerennya middleman. McLaren ya. Hah, McLaren. Coba bilang McLaren ya. McLaren. McLaren. Iya. Aku sudah di gini-gini. Berarti nggak boleh banyak-banyak ngomong McLaren. bukan. Maksudnya itu dalam arti itu salah satu jenis usaha yang misalnya itu bisa jadi topangan kalau memang udah tahu segala sesuatunya, lu jadi orang yang jadi middleman. Ya. Nah, itu bisa itu. Ya. Itu negosiator itu loh middleman. Iya. Ya kan? Ya. Bahasa kerennya negosiator. Ada filmnya Julia Roberts, nonton deh. Itu keren banget. Judulnya? Kok Julia Roberts bukan? Hah? Negosiator. Negosiator. Itu negosiator tingkat dewa itu. Oh iya. Tonton deh. Salah satunya anak-anak sudah dibuat seperti itu cara berpikirnya. Iya. Brainwash Berarti anak-anak. dimodalin juga ya? Kalau itu hanya beberapa yang benar-benar deket sih. Oh, Enggak gitu. semuanya enggak rata. Milih lah. Milih ya. Hitungannya Yang terpercaya lah. Iya, yang hitungannya yang sering sama saya, ya itulah yang saya percayai kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi modal materi, modal ilmu. Ada kayak yang minta modal nikah kayak gitu. Waduh. Wes ini Pak DUP nomor Pak 1 Darius baris. ngacung, Bos. Ya, waduh luar biasa nak kamu ya. Bayangin aja, banyak usaha yang dia mau kerjakan, itu berarti termasuk bisnis plan. Iya. Atau bisnis memang lagi on the way to. Itu atau masih bisnis atau on the way to? hitungannya ya on the way itu. On the way. Kalau Sudah, masih ngeplan doang kan masih mikir-mikir aja, bikin reng-reng gitu. Kalau ini udah jelas Sudah bakal jelas, begini, sudah. bakal ini, bakal Iya. tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Wah luar biasa anak-anak muda Bursos yang kayak gini loh, pantas jadi anak-anak yang maksudnya bikin kita bangga, bikin kita bahagia. Yang kayak gini itu mengurangi darah tinggi kita. Jadi anak-anak tanpa maksudnya kita tuntut untuk dia berbuat ini dan itu apalah itu ternyata mereka paham kok. Jadi anak-anak sekarang memang bentuk survive-nya demikian. Zaman kita survive-nya itu mungkin anak-anak harus belajar yang tekun, nilai yang bagus supaya dapat sekolah yang bagus, terus kerjaannya oke. Zamannya sudah berubah. Lagi kita mesti kampanye, beda dulu, beda sekarang. Jangan lupa 3M, New normal, new normal. kebiasaan baru. Kebiasaan Enak kan baru. ngomong kebiasaan yang baru, yang bakal nanti kita akan bawa sampai kapan ya? Sampai besok itu adalah 3W, 3M. W-nya wajib iman, aman, imun, dan 3M-nya adalah memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Tolong yang sadar gitu, maksudnya demi banyak orang lah, ini kasihan nakesnya, Berarti kasihan. 3T jadinya tuh, pakai Apa? tolong semua itu. Oh iya tuh ya pakai tolong 3T gak apa-apa, 3TM ya, tolong memakai, ya jadi apapun itulah, please lah. Maksudnya ini demi orang banyak gitu loh yang gak selfish gitu loh. Terserah kalian mau selamat sendiri, tapi kalau selamat sendiri tetap aja kamu bisa menyelamatkan orang lain. Mau kamu selfish? Ngomong soal new normal ya, ini sound expert kita tadi bilang, Apa? ada new normal yang baru. Jadi New normal baru, Iya. gimana sih? New normal baru itu gimana? the new normal. The new normal, Ya, terus apa? jadi dulu kan tidur jam 8 malam gitu ya. Sekarang? Kecilnya kan jam 8 malam tidur, sekarang jam 7 pagi itu waktunya tidur. Karena malamnya main game. Ya, kalau dia kebangun jam 12 yang gitu ya, itu begadang namanya. Jangan ditiru, itu jangan didengar, itu tidak baik. Bagaimanapun body itu punya ini sendiri, punya peraturan sendiri dan kita harus sayang sama badan sendiri supaya bisa menyelamatkan banyak orang. Ya, kita break dulu. Aku nunggu Mas Agung bikin kopi, aku haus sekali. Sesaat lagi kita akan kembali.
Balik lagi kita di Laparanca. Episode anak muda punya produk-produk ya. Kemarin-kemarin kita mempunyai produk fashion ya. Termasuk salah satunya adalah hijab, apa segala macam. Terus craft juga iya, beberapa banyak yang kemarin itu ada yang ibu-ibu quilting, itu keren banget. Terus ini saya nemu lagi, bukan nemu ya, memang itu kayaknya Tuhan mempertemukan. Allah itu selalu adil dengan segala hal kalau kita punya pikiran baik. Nah ketemunya sama anak-anak baik yang seperti ini. Anak-anak muda yang sangat patut bisa dibanggakan, sangat patut bisa dibanggakan. Zulilmi ini, dia ini dulunya adalah pelatih ini, bukan pelatih, pembina. Iya, pembantu sampai sekarang? pembina. Sudah berhenti, soalnya nggak bisa bagi waktunya. Iya, karena kesibukan bisnisnya ya. gitu. Nah tujuan utama bisnis itu apa kok bisa menjadi tujuan utama sekarang? Nah Kalau sekolahmu piye? Kalau saya sendiri tujuan utama saya bisnis sebenarnya nanti pas keluarga, ketika saya berkeluarga, itu saya di rumah saja. Jadi pasif income gitu loh. Mau untuk kerajaan pasif income. Iya dong, Investor. kan fokus untuk keturunan. Fokus untuk cari keturunan. Iya. Kan banyak anak, banyak rezeki. Oh. Waduh ternyata hal yang seperti itu bisa dipikirkan dari sekarang ya? Iya. Jadi biar success before 13. Success 13? 30. 30. Oke. Success before 30. Lah menurutmu sukses apa? Kalau menurut saya sih bebas ininya. Bebas jadi nggak terikat sama perusahaan, nggak terikat sama apapun. Jadi mau apapun aja bisa, mau beli apa gitu bisa. Intinya seperti itu. Berarti Intinya sekarang menjadi Bebas. Doro dewe, Iya. menjadi raja sendiri. Hah? Beli nggak lihat harga? Bener sekali, beli nggak lihat harga. Nggak lihat harga, bodoh pokok gue beli. Iya. Siapa aja, apa aja. beli nggak lihat Siapa? harga tapi lihat sisa uang berapa. Waduh. Tunggu. Ngomong-ngomong soal Coba. pramuka ya, sebelum beranjak ke topik berikutnya. Dulu pasti kenal sama Mas siapa itu yang pakai sepeda motor roda 3. Pasti tahu, itu pembina juga itu. Mas siapa itu? Mas Basuki. Pernah tahu tapi nggak kenal dekat. Oh Soalnya legend kali, saya Mas Basuki Itu legend. legend sekali, inspirator itu. Jadi kalau bahasa saya, mungkin saya ngelihat sama ini mengingatkan beliau, bukan apanya, maksudnya dari semangatnya ya. Jadi dalam keadaan seperti itu, kekurangan apa ya, fisik seperti itu, dia menolak untuk minta-minta, gitu ya, berusaha. Dan ternyata lebih dari ekspektasi saya, ternyata anaknya 2. Punya anak 2 beliau. Ini tak pikir jadi motivasi loh buat nyenengan Mas. Lekas nikah Mas. Waduh. Aduh. Sekolahnya dikelarin dulu. Lu apaan sih lu ngajak-ngajakan orang nikah terus sekarang. Ya ampun, tolong ya. Bagaimanapun you should be in the right track. Ya. Sekolahmu kelarin dulu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab sama orang tua sih sebetulnya menurut saya. Sekolah itu penting ya, bukan gak penting. Penting banget. Penting Apalagi banget. kalau misalnya gini, ternyata oke mungkin S2 kita atau PhD kita memang ini gitu. Tapi ternyata kalau kita nggak terjun di bidang yang sama kan nggak berguna. Iya. Tapi bila sekolah setinggi-tingginya ternyata itu dipakai terus dan itu maksudnya diimbaskan pada siapapun. Di-share Itu ya? loh yang manfaat. Itu Iya. loh yang Iya. manfaat. Menurutku gitu. Bila kok sudah pintar otaknya, ya sekolah setinggi-tingginya. Walaupun bisnis sebanyak-banyaknya itu tadi. Apa Kok- istri sebanyak-banyaknya gimana? Bisnis. Oh, bisnis. Luar Sorry. biasa leunya itu. biasa. Ada. Mau bentuk negara sendiri Pak. Ini sudah mau membentuk negara sendiri dia. Di keluarganya maksudnya gitu. Kita dinyontoin gak sih gitu tuh pola pikir seperti itu. Kakek dong. Kakek. Wah iki mesti kakek Ya. itu. Orang terkenal kakeknya. Ya enggak sih. Dulu kakek usahanya apa mas? Sawah. Tapi ya hitungannya kalau orang-orang Petani nanya- gang. Tapi Petani ya? petaninya farmer yang wow. Berarti yang diperdagangkan Crazy Rich Tasikmadu. gabahnya, padinya ya? Iya. Ya. Kalau yang dari keluarga ayah ya itu banyak kebun gitu. Kebunnya yang ya, hasil tanahnya dijual, hasil buminya dijual. Iya. Tuan tanah ya. Landlord. Di landlord ya. Landlord ya apa menurut Ngana. Hebat ya. Tapi ya biasanya ya kayak ini cerita yang lewat papa mertua saya itu juga orang tuanya juga landlord gitu. Tapi anaknya semuanya insinyur. Karena wajib bagi kakek bilangnya kamu jangan bercocok tanam dah. Orang mungkin udah tahu ya keistimewaan anaknya di sekolah semua Iya. gitu. Iya. Seluruh sekolah semua. Ya makmur semuanya.
Walaupun satu pun gak ada yang niru kakeknya menjadi tuan tanah. Tapi setelah orang makmur kan beli tanahnya juga Iya. di mana-mana. Ya. Waduh, ternyata bisnis-bisnis macam itu memang DNA. Loh, telah tiba. Mas Agung. Brother and Sis, inilah dia kopi rata-rata. Kopi rata-rata. Ini tulisannya sih rata-rata ya, tapi rasanya coba sendiri. Di atas rata-rata, Mutiara Sulfat 2, Delta 1 di wilayah Bunul. Sorry, kita ikutnya Pandanwangi ya. Kita diikut Sulfat, depannya SD Bunul 6. Kami berada di situ, enggak kemana-mana ya. Buka dari jam 3 sampai, terserah pemerintah suruh nutup jam berapa. Kadang-kadang juga kita bagaimanapun rule-nya ya diikutin lah. Demi kemaslahatan bersama kok. Thank you Mas Agung. Ini aku Americano seperti biasa. Aku tuh setia dengan pilihan. Enggak akan kemana-mana. Saya ikut turut mengucapkan terima kasih mewakili Nyai ya. Meskipun nggak ikut merasakan kopinya tapi saya terima kasih gitu ya. Alah ngomong aja minta sendiri dong Mas Agung dong. Enggak, aku bercanda ya. Bercandamu. Ya Mas ya, bercanda. Ayo dicobain dulu. Sembari ngobrol, sembari rata-rata punya. Dikocok dulu ya. Oh iya, dikasih lihat kan dulu. Lu rata-rata sebagai sponsor. Asik. Di Taman Nada Project ini mempunyai 2 produk ya. Kita punya 2 apa bilangnya? Bukan pasar, rubrik, program. Kalau kayak gini nih kita katakan dia lapak lanca karena akan berbagi banyak ilmu tentang manajemen, pemasaran, barang baik yang barusan berdiri ataupun yang sudah puluhan tahun. Kapan ini seperti Ibu Susi, memang puluhan tahun ya, dia kenal juga akhirnya banyak orang dan viewernya dong luar biasa, menurut kita luar biasa. Ada yang baru kemarin, bulan lalu berdiri, ya buka merintis itu kayak apa nasi biryani, itu juga luar biasa. Orang-orang dengan modal-modal nekat tapi insya Allah survive karena memang pantas untuk di survive kan itu dagangan-dagangannya. Marilah Indonesia maju bersama ya. Kayak Zulilmi ini loh, ya nggak? Muda sudah punya bisnis kayak gitu. Itu aku terus terang nggak pernah ya. Baru nemu ini bocah. Ya saya anggap bocah lah karena anak ya. Maksudnya anak yang punya pemikiran seperti ini. Terus terang baru kali ini. Itu kalau bisa diceritain sih seru di part 2 itu. Di part 2 itu. Seru di part 2 itu. Itu seru banget. Nanti sebenarnya aku mau andong ceritain ini yang terjadi si kakek, nama kakek Jani ini apa awalnya gimana yang ini kakek Ajani ini Jani. Sebenarnya itu saya kan kedua orang tua sibuk lebih dekatnya ke kakek. Oh gitu. Jadi anak ya ini titipan. kakek dulu. Ini anak titipan. Ya namanya pakai kakek dulu itu. Terus kalau masalah dari produknya sendiri itu memang dari kecil saya suka kebab kayak gitu. Untuk kenapa sih kok saya lebih memilih nama kakek? Menurut saya yang bikin saya tertarik berbisnis ya kakek. Yang bikin saya, ternyata bisnis itu enak ya, ada tantangannya gini ya kakek. Semuanya kayak tribute tuh kakek deh, dedicated tuh ini. Ya akhirnya saya mikir dari beberapa ide saya yang mana yang memungkinkan go internasional ataupun ya paling enggak besar lah. Kan nanti ini tujuannya saya franchise-kan, saya buatkan PT juga. Oh luar biasa. Nanti ya yang mana ternyata kebab. Soalnya saya lihat-lihat sendiri kan dari sejarahnya kebab itu awal adanya itu di Turki. Memang Turki, memang makanan akhirnya Turki. Akhirnya muncul ada yang dari Suriah, ada yang dari Mesir, ada dari yang dengan kearifan lokal. Iya, dengan Arab Saudi. Ya. Rasanya sesuai dengan kearifan lokal itu tadi. Nah, akhirnya kok saya lihat-lihat di Indonesia kok nggak ada sih orang-orang yang buat dengan bumbu-bumbu Indonesia. Bumbu Indonesia itu kok nggak ada. Betul. Di Indonesia ada kebab. Apa? Tapi isinya parutan kelapa kalau nggak salah itu. Apa itu? Dadar gulung. Dadar gulung beda. Dadar gulung isinya juga kebab Jawa ya. Lain lah. Kalau ini kan isinya dagingan kan ya? Iya, daging ayam. Tapi rencana juga ada daging sapi. Mungkin ketika PSBB-nya mulai mereda atau mungkin ya. PPKM ya?
Ya PPKM-nya mulai dibuka kembali. Sudah enggak PPKM itu, baru saya mulai ngeluarin produk yang daging sapi. Jadi daging sapi. Nanti bukan daging Martin ya? wah, Gading, Mbak. gading. Ya nanti ketika rilis mungkin itu bakalan viral juga, soalnya nggak ada lagi selain itu. Are you One and sure? only ya? Iya. Maksudnya? Berani Waduh. berani jamin. Berani jamin. Aku dapat ide, besok tak buka duluan. Dia nggak tahu aku tukang masak. Enggak Oke. bercanda itu. Viper jangan mencuri. Viper Ya. jangan mencuri, tidak boleh mencuri Nyai ide. bercanda kok. Aku ya, kita yang serius Mas Di. Luar biasa ya anak-anak ini, waduh punya kepedean yang maksimal. Itu tadi kok bisa ngerasa bahwasanya lu bakal viral, lu jaminan lu apa? Jaminan viralnya itu karena satu, di Indonesia belum ada orang-orang yang buat kebab tapi pakai cita rasa yang kiranya itu sudah Indonesia. familiar banget di lidahnya orang Indonesia. Contoh kayak ini saya bawa produknya yang bumbu rujak, itu ayam bakar bumbu rujak itu loh. Aku tahu. Nah itu Mantap. tapi saya modifikasi lagi biar cocok sama bumbu yang lainnya kayak sausnya, mayonya itu lagi biar cocok itu. Di blendingin karena Iya. bagaimanapun mayo maksudnya mayo itu nggak ke semua rasa masuk. Enggak gitu. semua rasa masuk ya. Waduh lah bangun perasaan ini tadi berapa lama? Akhirnya oke, ini gua kasih bumbu rujak deh gitu. 2 bulanan lah. Enggak lama juga ya. Ya enggak terlalu, terlalu lama. lama. Soalnya memang saya Studi pasar? studi pasarnya itu ya kurang lebih kalau dihitung-hitung Memakan sampai banyak korban. wah lumayan. Lumayan. Saya dulu sampai coba-coba ini itu sampai sakit perut hitungannya. Saking Kebanyakan. Kebanyakan ya? Jangan-jangan Lah salah bumbu temen-temennya itu. nggak dikasih. Nggak, itu Salahnya salah. oma nggak dikasih. Salah bumbunya ini. Salah. Bukan bumbu Kebanyakan rujak. kunyit. Yang dimasukkan bumbu runcing. Bambu runcing itu. Walah, iya. Ya akhirnya pas saya cobakan ke orang-orang kayak murid-murid saya, teman-teman deket saya, saudara-saudara saya ternyata cocok. Kayak Ternyata gitu. cocok. Iya. Lu masak-masak sendiri? Masak sendiri. Oh oke loh anak Soalnya ini. suka masak. Hei, waduh, saya punya anak gadis. Jomblo ya ini ya ceritanya ya. Mazul ini. Kemarin lalu Evan tak tawarin anakku, gak gelem deh. Waduh, ini sumpah ini menantu idaman. Dikip aja yang ini dikip, yang dilakukan dulu Mas Darius, yang dijual dulu ya. Ya. Stok lama. Stok lama ya. Cuci gudang ya. First in first out. Waduh, luar biasa. Wis bisa masak, manajemen anunya jago, ininya jago, itunya jago. Terus what should I do? Sudah gitu, gue mau ngapain tuh anak muda kayak gini. Ya dimantu ya, ini gampang. Makanya itu tepat sekali pemirsa. Wis ganteng yo, pintarnya di PDW paling. Gawat ini, gawat. Ayan. Kita lanjutkan ke produk kita tadi. Bakal ada daging, itu masih rahasia. Ya masih rahasia. Aku sudah bisa menebak sih sebetulnya. Bukan nendang, bukan sihir. Wah, asik. Dia harus tahu kemampuanku menebak, menerka, meramal. Huh? Biar surprise gitu ya. Hah? Semur. Yang di komik-komik itu ya. Semurf itu, Oh Pak. Smurf ya. Iya. Wah, ini luar biasa. Menurutmu sesuatu yang viral atau membuat sesuatu viral itu apa modalnya? Yang pertama itu pasti berbeda. Yes. Terus? Yang kedua itu direncanakan. Jadi bukan hoki. Kalau viral itu bukan hoki. Jadi semua itu direncanakan. Mau Masa sih viral? bagaimanapun itu harus direncanakan dulu. Contoh kayak dari tagline-nya seperti apa, dari bedanya itu apa saja, terus kayak pakai sosmed apa saja, nanti di sosmed itu apakah ada buzzernya dan lain sebagainya. Kayak Wah, gitu. dadah. Aku enggak nyampe ini, enggak paham, sumpah enggak ngerti aku. Ini mainan anak zaman sekarang ya, Ya ini udah politik dagang namanya. politik dagang. Ya, politik Sumpah dagang. ini politik dagang. Tapi nak, apa kamu enggak percaya sesuatu itu lucky, unlucky? Saya percaya, tapi lebih enak lagi kalau kita berusaha dulu. Jadi kalau ketergantungan sama keberuntungan itu kan pasti ada usahanya dulu. Lagian juga persentasenya kalau keberuntungan enggak tahu. Iya, nggak tahu. Tapi kalau usaha? dulu, wah pasti besar persentasenya. Wah,
Betul itu. Itu optimistik. ikatlah ontamu lalu bertawakal. Betul. Betul ya. Itu seperti sebuah, itu hadis. Iya, betul. Wah, luar biasa. Anak ini benar-benar menggunakan katanya textbook ya, tapi ternyata jagoan loh ya. Maksudnya dia aplikasikan, iya ampun, yang sebelah, kemanya Aduh, itu adalah distraktor nomor 1 di dunia itu kalau kita lagi ngobrol. Ternyata itu juga ada ilmunya ya. Itu didapat di sekolah? Itu saya cari dari teman-teman komunitas. Sebenarnya saya ada kok ya ikut komunitas di sosial media. Saya lihat orang-orang kayak ada di Instagram, orang-orang digital marketingnya itu. Terus di aplikasi-aplikasi baru, contohnya punyanya kemarin itu saya diundang jadi kreatornya Hello. Itu barusan rilis punyanya TikTok. Itu ada kayak Facebooknya. Nah itu ada komunitasnya ya, sharing di situ. Saya ngawasi di grupnya. Oh orang-orang seperti ini kayak gitu. Itu sosmed baru. Sosmed baru. Namanya? Hello. Hello ya. Hello. Oke. Bakal apa? Bakal follow? Enggak, baru denger ini. Baru denger ini. Iya. Makanya yang gaul sama anak muda biar banyak pengetahuan. Ini. Jangan sama kabel sama ini aja tuts aja. Tapi itu beruang loh itu. Oh iya itu beruang. Ujung-ujungnya kan namanya yang passion ya. Menurutmu berdagang itu passion enggak? Passion, tapi bisa juga dipaksakan. Bisa juga. Apa rasanya dipaksakan? Kalau saya sendiri dulu contoh, saya itu nggak bisa buat kopi. Saya paksakan hanya dalam berapa minggu harus bisa semua gitu. Harus bisa seminggu Ya, dalam minggu. Tapi gini loh maksud saya, ada soul nggak di situ? Di paksaan tuh ada soul nggak? Misalnya gini, mungkin sorry to say para barista di luar sana, ketika kalian membuat tubuh atau membuat kopi, misalnya saya puluhan tahun buatkan kopi, saya punya taste, barista membuatkan kopi, tapi hampir dari 10, hampir 9 bilang kopinya Oma lebih enak, misalnya kayak gitu tuh gimana? Kalau saya sendiri sih memang itu kalau seumpama ada yang bilang seperti itu, nah itu buat koreksi saya, nanti berkembang terus. Anak-anak muda kalau dikoreksi mutu nggak? Malah suka saya. Wah, yang Malah ini yang suka, yang ini yang suka. Hitungannya. Itu sana mutungan tuh, mutung kasarung. Ya nggak sih? Berarti memang anak ini bisa menularkan vibe baik. Kalau gitu kita simpan, jangan boleh pulang nanti. Waduh. Ya, diminum dulu, monggo diminum dulu. Iya, diminum dulu. Nah, sekarang itu apa rasanya? Hah? Alfon. Kalau ini apa rasanya? Maca. Ya. Oke, enggak maksud gue gini. Kamu kan barista juga. Rata-rata kasih masukan dengan model seperti ini, matcha oke nggak? Saya kira cukup sih, cukup oke. Quite good. Ya enak sekali kalau menurut saya. Loh enak sekali Mas Bagus. Gak terlalu manis, Mas gak Bagus terlalu enak sekali. Saya gak suka manis. Dia juga barista, bilangnya enak sekali. Mantap ya. Itu memang Bams itu disekolahkan sama saya untuk menjadi juri-juri seperti itu. Mas Zul orangnya ngerokok enggak? Enggak, saya enggak ngerokok. Enggak Kamu bayar hebat. pajak berarti. Laki-laki kan situ. Jangan didengarkan orang-orang tua ini adalah racun. Enggak, itu sama dengan keimanan kok merokok itu. Jangan dipertanyakan ya. Jangan dipertanyakan di sini. Soal aku nolak julid, jauh dibully. Kasihan. Ini udah hebat banget. Dia udah bisa menilai sesuatu itu quite good, mungkin atau excellent, magnificent atau apapun itu. Ternyata dia emang oke ya. Dari dalam usia 20 tahun udah mature ya. Aku sampai gini loh. Biar iki sumpah ya. Tak pe mantu ya. Sumpah ya, aku tak jualan aku sing ayu. Mantu jadi mantu. Aku adalah mertua yang sangat tidak rame. Dari Pak Darius, ojo sing ganteng pokoknya. Ya, anakku cewek semua. Lah iku lho, cewek semua itu lho Pak Darius apa sih? Boleh. Tabayun dong ah. Menarik sekali Burses, anak-anak muda. Kita kasih wahan media, kita kasih senjata. Itu senjatanya gadget, disuruh sekolah. Medianya adalah serah lu mau bikin apa. Loh, salah satu ini saya bisa menjamin ya. Dia sendiri bisa menjamin dirinya soalnya. Jadi orang yang sukses. Dia adalah anak yang sukses. Mindset itu kita terus tanam ke diri kita, ke anak-anak. Anak-anak menjadi anak sukses. Jadi yang sukses. Jadi vibe baik itu penting sekali ya. Iya, benar sekali. Kita bakal lanjut di part 2 yang menarik tadi tentang dunia dia yang dengan sosial medianya, dengan bagaimana cara viral. Dirasakannya itu kapan?
kebabnya itu. Sudah sangat amat kepengen. Iya, iya kan part. Ya part 2 enak aja. Eh, Nggak apa-apa ini sebuah teaser. Nanti part 2 aja ya. Kita Oke. pengen tahu kan tadi yang rasa-rasa apa? Rujak apa? Bumbu rujak. Bumbu Iya. rujak. Rujak gobet malah. Bumbu rujaknya di part 2 ya. Sabar ya, kita ketemu beberapa hari lagi ke depan. Oke? Stay tune di Taman Ada Project. Tidak menjual nestapa